Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuris Pratama Putra dari Fakultas Keislaman, Prodi Hukum Bisnis Syariah. Saya di sini ingin meresum atau membacakan kembali apa yang saya catat untuk hari kedua PPKMB Sakera 2022. Untuk materi pertama yaitu sosialisasi 4 pilar MPRI dengan tema Pancasila sebagai dasar dari ideologi negara. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta ketetapan MPR Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Untuk pemateri yaitu Dr. Andes Haji Ansul SHMSI PRM, Wakil MPR RI Republik Indonesia. Untuk materi pertama terdapat 3 poin yaitu relasi Islam dan negara, 4 konsensus bernegara, ketiga pandang NU terhadap NKRI Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Untuk materi yang kedua yaitu relasi Islam dan negara. Yang pertama, kafah holistik menyeluruh, paripurna dan impreser. Islam adalah agama yang tidak hanya berisi ajaran yang menyangkut keimanan dan peribadatan, tetapi juga mengatur hal-hal yang di dunia. Yang kedua, 3 paradigma hubungan Islam dengan negara. Yang pertama, integrated, agama negara merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Yang kedua, simbiotik, agama dan negara saling terkait dan berhubungan satu sama lain. Yang ketiga, sekularistik, agama dan negara perlu dipisahkan. Paradigma ini menolak paradigma yang pertama dan paradigma yang kedua. Mengapa mahasiswa perlu dimantapkan nilai kebangsaannya? Karena mahasiswa merupakan kelompok elit. Fenomenal krisis identitas, tidak puas dengan penampilan diri kita, maka terjadilah proses peniruan atau inisiasi dan identifikasi terhadap penilaian dan identifikasi orang lain. Untuk materi yang ketiga yaitu pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi oleh Dr. Nurul Gufron, Ketua KPKRI. Yang pertama, ada beberapa poin yaitu yang pertama, lembaga pemberantasan korupsi yaitu KPK, yang kedua kepolisian, dan ketiga kejaksaan. Definisi korupsi sendiri adalah kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dan kesulitan atau menyalahgunakan uang bersama untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, strategi pemberantasan korupsi atau KPK. Yang pertama ada pendidikan, yang kedua pencegahan, yang ketiga penindakan. Pencegahan korupsi dan penindakan anti korupsi. Yang pertama, target sistem. Ada poin-poinnya yaitu pelaporan gratifikasi, pelaporan LHKPN, yang ketiga monitoring sistem. Dan untuk dampak korupsi sendiri yaitu merusak pasar, harga, dan persaingan usaha yang sehat. Yang kedua, meruntuhkan hukum. Yang ketiga, menurunkan kualitas hidup dan pembangunan berkelanjutan. Yang keempat, merusak proses demokrasi. Yang kelima, pelanggaran hak asasi manusia. Yang keenam, menyebabkan kejahatan lain berkembang. Bibit-bibit perilaku koruptif yaitu 1. Mencontek, yang kedua titip absen atau bolos, yang ketiga terlambat, yang keempat plagiat, yang kelima proposal palsu, yang keempat gratifikasi ke dosen, yang ketujuh markup uang buku, dan yang kedelapan yaitu penyalahgunaan dana beasiswa. Sekian untuk materi yang dapat saya tangkap atau yang saya catat di buku ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.